Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi amara ibadahu bita'zimi sya'airih fa innaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, 'allamul ghuyub. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzina naluna ghufrana dzunub. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah situasi pandemi saat ini kita harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, hubungan sosial yang baik dengan saudara, tetangga maupun kerabat dekat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat dengan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimpa keresahan dimanapun kita berada. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu 'ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dengan masyarakat, hidup berdampingan dengan sesama, bahu membahu, tolong menolong, dan bahkan satu sama lain saling mensejahterakan. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kenyataan yang kita lihat saat ini adalah sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Jauh panggang dari api. Masyarakat tampak semakin individualistik, egois, materialistis, bahkan oportunis. Dekat bila memerlukan dan menjauh ketika tidak lagi membutuhkan. Nauzubillah min dzalik. Di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat merasakan dampak sosial dan ekonomi yang sangat dahsyat. KDRT kita lihat meningkat, kriminalitas merajalela, dan keuangan pun sangat bermasalah. Jangankan beli paket data untuk anaknya yang sekolah online, untuk memakan keseharian pun mereka kesusahan. Banyak juga anggota keluarga, karib kerabat, dan tetangga kita dirundung kesusahan dan serba kesendirian menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhasil kita pun merasa hidup terasing di tengah kerumunan banyak orang. Sungguh memprihatinkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah kehidupan bermasyarakat dibutuhkan kelekatan sosial yang saling mengisi, berbagi dan melengkapi satu sama lainnya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, cepat kaki ringan tangan, ringan sama dijinjing, dan berat sama dipikul adalah peribahasa-peribahasa yang menggambarkan pentingnya kelekatan sosial. Dalam Islam, kelekatan sosial dikenal dengan kata qarabah, yang artinya dekat, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akrab, karib, dan kerabat, yang menunjukkan kedekatan yang sangat istimewa. Seperti termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian yang hadir di sini untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada para kerabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menciptakan kelekatan sosial ini, ibadah kurban menjadi sarana ampuh untuk mewujudkannya, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, maupun kedekatan kepada sesama manusia, taqarrub ilan nas. Sehingga ibadah kurban mengandung dua dimensi, yakni dimensi spiritual sebagai konsekuensi dari kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimensi sosial humanis yang nampak dalam pola pendistribusian hewan kurban untuk mereka yang berhak menerimanya. Sementara untuk mewujudkan kelekatan sosial melalui ibadah kurban, ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, peduli sesama dalam bentuk berbagi daging kurban. Lalu yang kedua, memberikan pesan dan harapan yang tinggi dengan menyebarkan syiar Islam dan ajakan untuk berkurban. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi melalui sinergi kepanitiaan dan partisipasi aktif dalam meraih pahala dan fadilah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perspektif lain, ibadah kurban menegaskan bahwa ajaran Islam ingin menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita dari tradisi yang tidak menghargai manusia. Ibadah kurban juga bertujuan untuk menghilangkan sifat buruk binatang yang ada pada diri kita, yang terkadang muncul, diganti dengan sifat saling menyayangi dan wujud saling berbagi. Dalam konteks ini, ibadah kurban menjadi simbol perlawanan kita terhadap setan laknatullah alaih dan hawa nafsu atau sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, yang hadir lewat sifat menzalimi demi menghalalkan segala cara. Nilai-nilai yang dapat disikapi dari ritual kurban, yaitu pembelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor hewan, tersirat makna agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Ibadah kurban tidak akan muncul dan menemui esensinya jika hanya dipahami sebagai ibadah ritual tahunan saat menjelang Idul Adha.
tanpa menumbuhkan semangat rela berkorban untuk mensiarkan agama Allah, sehingga apapun bentuknya, sebuah pengorbanan baik berupa harta, ilmu, pikiran, dan tenaga yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain, jika dilakukan dengan kesungguhan hati dan keikhlasan semata karena Allah, dapat mengantarkan seorang menjadi lebih dekat kepada Tuhannya. Ibadah kurban tidak hanya dituntut untuk menjaga ketaatan secara individual kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dituntut untuk menghadirkan kemanfaatan bagi sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhumun linnas." Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Semoga korban di tengah pandemi ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua yang hadir di sini. Mari maksimalkan syiar korban di lingkungan kita masing-masing dan rajutlah jala ukhuwah Islamiyah dengan saling mengakrabkan satu dengan lainnya. Dengan keakraban dan kelekatan sosial, kita bisa saling tolong-menolong dan meringankan beban penderitaan saudara kita yang saat ini kesusahan. Kiranya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu fima naha wa zajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal mukarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al muhdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأهلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفارة أعداء الدين. اللهم أصلح الرعية واجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا رعية معية مطمئنة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.